This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. Equally, we send a hand of peace to all those beyond our border in Syria, to the Druze, to the Kurds, to the Christians, and to the Muslims who want to live in peace with Israel. We're going to follow events very carefully. If we can establish neighborly relations and a peaceful relations with the new forces emerging in Syria, that's our desire. But if we do not, we'll do whatever it takes to defend the state of Israel and the border of Israel. Israel memang luar biasa. Ketika gencatan senjata dengan Hizbullah memberikan kemenangan strategis bagi Israel, musuh-musuh Israel dan pendukungnya, termasuk media-media di Indonesia, mencoba meyakinkan diri mereka bahwa gencatan senjata tersebut adalah kemenangan bagi Hizbullah dan kekalahan bagi Israel. Tapi situasi lapangan di Timur Tengah menyatakan fakta sebenarnya yang terjadi. Tanpa menunggu waktu lama setelah gencatan senjata Israel dan Hizbullah, musuh-musuh Hizbullah di Suriah langsung menyadari bahwa Hizbullah sudah mengalami kekalahan besar di Lebanon dan kekuatannya sudah jauh melemah. Mereka melancarkan pemberontakan besar-besaran melawan pemerintahan rezim Assad yang didukung Hizbullah dan Iran. Akhirnya, kekuatan pemerintah Suriah tumbang dengan larinya Presiden Bashar Assad dan keluarganya dari Suriah. Inilah fakta yang tak dapat dipungkiri. Hizbullah dan Iran telah mengalami kekalahan di Lebanon dan sekarang di Suriah. Israel mendapatkan kesempatan besar dari runtuhnya pemerintahan rezim Assad di Suriah. Pasukan Suriah yang ada di wilayah Gunung Hermon ditarik mundur dan membiarkan wilayah yang menurut perjanjian gencatan senjata setelah Perang Yom Kippur tahun 1974 ada di bawah kekuasaan militer Suriah menjadi kosong tanpa penjagaan. Keadaan ini langsung dimanfaatkan Israel dengan mengerahkan pasukan IDF untuk masuk sejauh 10 km ke dalam wilayah Suriah di Gunung Hermon dan langsung menguasai wilayah tersebut tanpa perlawanan. Israel menjadikan wilayah strategis tersebut sebagai zona penyangga yang akan memastikan keamanan perbatasan Israel. Pemerintah Israel tegas menyatakan tidak ikut campur urusan dalam negeri Suriah. Di sini prinsip musuh dari musuh kami adalah kawan kami. Sepertinya tidak berlaku. Sekalipun sama-sama memerangi Hizbullah dan Iran, kelompok pemberontak Suriah yang kini berhasil mengambil kekuasaan juga bukan kelompok yang bersahabat bagi Israel. Kelompok pemberontak Syria itu didukung oleh Qatar dan Turki yang selama ini menjadi pendukung utama Hamas. Jadi, situasi yang terjadi di Suriah adalah musuh-musuh Israel sedang saling menghancurkan dan melemahkan satu sama lain. Dan hasilnya, Israel dengan sukses berhasil memperluas wilayahnya tanpa hambatan. Meski Perdana Menteri Netanyahu menegaskan bahwa penguasaan wilayah Gunung Hermon itu bersifat sementara, tetaplah itu tanda kemenangan besar bagi Israel. Inilah keajaiban Israel yang tak dapat disangkal. Banyak musuh-musuh yang ingin melenyapkan Israel, tapi hasilnya mereka saling menghancurkan dan Israel bertambah luas.